Di jurnal yang dipublikasikan oleh WHO sendiri, dia mengamati dari sekitar data ini 133 studi ya yang dilakukan di sekitar 20 tahun yang lalu. Orang dengan infantilitas, ibaratnya mereka mencari pertolongan ke supranatural. Tidak melulu soal bayi tabung, tapi kita harus melalui beberapa tahapan untuk mencari akar masalah dari pasangan, baik wanita maupun pria. Banyak banget yang nanya sama saya, "Dok, kenapa sih kok orang yang nggak subur sekarang ini kok makin banyak ya?" Setelah saya baca, kita lihat di jurnal yang dipublikasikan oleh WHO sendiri, dia mengamati dari sekitar data ini 133 studi ya yang dilakukan di rentang antara 1990 hingga 2021. Ini mendapatkan angka sekitar 17,5% angka infantilitas global. Apa artinya angka ini? Berarti 1 dari 6 pasangan usia subur mengalami yang namanya infantilitas. Nah, di sini berarti Anda yang sedang berjuang untuk mendapatkan kehamilan banyak di antara atau ada di sekitar kita. Jadi, Anda tidak berjalan sendiri. Anda memiliki banyak sekali orang yang mengalami kasus seperti Anda. Dan di video ini saya akan bahas mengapa hal itu terjadi dan mungkin tidak seperti jawaban yang Anda pikir Anda sudah tahu. Oke, perkenalkan saya Dr. Agus Herianto. Saya seorang dokter kandungan subspesialis fertilitas. Saya akan mencoba mengupas tentang infantilitas dari sudut pandang medis kedokteran. Kita akan sertakan bukti-bukti dari jurnal-jurnal internasional yang sudah kredibel. Nah, di video kali ini saya akan membahas 3 hal penting ya untuk menjawab kenapa tren ini bisa naik atau tren infantilitas ini bisa semakin hari semakin meningkat. Dan mungkin nih yang ketiga, bisa saja hal itu yang relevan bagi Anda semua. Kita sadari, kita pahami bahwa infantilitas ini bukan masalah yang kecil. Mengapa demikian? Nah, data dari Kemenkes di Republik Indonesia ini ya dikatakan di situ bahwa sekitar 10 hingga 15 pasangan usia subur mengalami yang namanya infantilitas. Kalau kita tarik datanya berarti sekitar 4 hingga 6 juta pasangan yang mengalami gangguan ini. Ini juga cocok dengan data WHO yang tadi, bahwa dikatakan sekitar 17,5% atau 1 dari 6 pasangan akan mengalami yang namanya infantilitas. Kalau kita lihat ya di data lagi, ada satu data bahwa data di negara yang maju dibandingkan dengan data di negara berkembang atau yang kurang maju, angkanya juga mirip-mirip antara 17,8 hingga 16%. Itu mirip. Jadi memang problem ini bukan masalah siapa yang kaya, siapa yang tidak, tapi memang masalah global yang kita hadapi bersama. Jadi, kalau Anda dan pasangan mengalami hal ini, Anda jauh dari kata sendirian, alias banyak sebenarnya yang mengalami nasib yang sama dengan Anda. Bisa saja orang-orang di sekitar Anda, orang-orang di sebelah Anda yang mungkin juga Anda kenal. Oke, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa follow akun-akun saya biar Anda tidak ketinggalan update di sekitar masalah kesehatan reproduksi wanita. Sekarang kita akan membahas inti masalahnya. Penyebab yang pertama, kalau dulu mungkin wanita menikah relatif lebih muda, di usia 20-an sudah menikah. Makanya suka ada tuh pertanyaan kalau orang, "Ih, kamu belum nikah?" atau "Kapan menikah?" Nah, itu sering banget kan jadi pertanyaan. Nah, tapi itu nggak ada yang salah, karena sekarang kesempatan semua terbuka buat para wanita, para perempuan ya. Jadi mereka juga memilih pendidikan, memilih karir, sehingga kadangkala menikah di rentang waktu yang sudah cukup bisa dikatakan tua secara fertility. Kenapa? Karena mereka biasanya menikah di usia 29, 30, atau sometimes beberapa kasus saya temukan mereka bahkan sudah menikah di atas usia 35 tahun. Nah, hal ini yang membuat angka ini jadi lebih concerning. Data atau tulisan yang dipublikasikan baik dari ASRM maupun ACOG
Ini ya, dikatakan di situ bahwa fungsi reproduksi alias kemampuan bagi seorang wanita untuk menghasilkan sel telur yang baik akan mulai mengalami penurunan di usia 32 tahun. Dan begitu di atas 35 tahun ya, atau kalau di jurnal itu setelah 37 tahun akan declining dengan lebih cepat lagi untuk penurunan fungsi dari ovariumnya itu sendiri. Hal ini cocok dengan definisi dari infertilitas dan kapan orang diharapkan sudah mulai mencari pertolongan ke dokter fertilitas untuk masalahnya. Terutama bagi wanita nih ya. Jadi kalau pasangan yang menikah masih di bawah 35 tahun itu kalau udah berhubungan teratur terus tidak mendapatkan kehamilan, sudah menikah lebih dari 12 bulan ya, atau 1 tahun, diharapkan segera mencari pertolongan. Tapi kalau wanita dengan usia di atas 35 tahun, dikatakan di situ cukup menunggu 6 bulan alias segera secepatnya untuk mencari apa penyebab terjadinya infertilitas bagi pasangan tersebut. Kita tahu bahwa yang namanya infertilitas ini bukan cuman urusan perempuan saja. Ya, jadi ada faktor juga dari pasangannya. Nah, yang kedua ini adalah faktor gaya hidup. Nah, gaya hidup ini bisa mempengaruhi juga kualitas sperma dari pasangan. Gaya hidup apa, Dok? Gaya hidup mager, berat badan berlebih, ya obesitas, kurang tidur karena stres pekerjaan dan lain sebagainya, stres fisik maupun stres pikiran, ini bisa menjadikan hal tersebut matters alias bisa menjadi suatu problem. Nah, kita bedah satu persatu bahwa kualitas sperma ini dari jurnal yang dituliskan oleh Levin et al. Di Human Reproductive Update di tahun 2023. Ini bahwa konsentrasi sperma dari pria ini diperkirakan menurun secara signifikan globally alias seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia saja. Ya. Terus kemudian dari ASRM Practice Committee di tahun 2021 bahwa berat badan berlebih dan obesitas, ya kita kenalnya obesitas gitu ya, ini mengganggu keseimbangan hormon reproduksi baik di wanita maupun di pria juga. Jadi bisa mengurangi baik produksi sel telur yang baik, jadi tidak mampu ovulasi dengan baik, dan juga bisa mengganggu kualitas dari sperma pasangannya. Terus kemudian stres berkepanjangan. Nah, ini terutama masyarakat zaman sekarang atau orang suka kenalnya Gen Z gitu ya. Harus work-life balance. Itu benar. Kenapa? Karena stres berkepanjangan ini dari jurnal yang dituliskan oleh Rooney dan Domar ini, bahwa di situ ada Dialogues in Clinical Neuroscience 2018 ya, dikatakan mampu mengganggu kesehatan atau keseimbangan hormonal, dan ini bisa memicu terjadinya gangguan dari kesehatan reproduksinya. Selain gangguan-gangguan metabolik yang bisa muncul, termasuk diantaranya jantung, gangguan pembuluh darah, bisa saja hal itu tersebut muncul. Penyebab ini seringkali juga mudah dilupakan, dianggap angin lalu, dan tidak mendapatkan concern yang berarti baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Ini dia penyebab ketiga yang mungkin saja relevan bagi Anda yang sering tidak dipikirkan bagi banyak orang, termasuk tenaga kesehatan. Kesadaran bagi pasangan, bagi para wanita, bagi para pria untuk memeriksakan diri, ya, untuk mengecek, untuk mencari tahu apa yang menyebabkan mereka tidak segera mendapatkan kehamilan atau keturunan. Ini yang membedakan. Yang membedakan adalah perilaku, ada perubahan perilaku. Ada perubahan knowledge, ada perubahan ilmu yang bisa kita ambil banyak di sosial media, ya, baca, orang dengar kanan kiri, dan semakin banyaknya tenaga kesehatan ya, khususnya di bagian infertilitas atau di bagian kesuburan, ini membantu banyaknya campaign, maraknya informasi, sehingga membuat orang sadar lebih cepat. Kenapa? Karena kalau kita tariklah sekitar 20 tahun yang lalu, orang dengan infertilitas ibaratnya mereka mencari pertolongan ke supranatural, ke komplementer, herbal yang dicoba dan lain sebagainya, tanpa mengetahui precisely apa yang terjadi pada dirinya dan pasangannya. Jadi mereka tidak mencari ke
ranah yang benar alias ke ahli yang benar, tapi malah nyari kemana-mana. Itu yang membedakan sekarang kenapa makin sering kita temukan, karena semakin banyak yang terungkap. Oke, kita mengenal ada dua istilah yang cukup sering dibicarakan ya di kalangan masyarakat ataupun di dunia maya. Yang pertama kemandulan, yang kedua ada infertilitas. Nah, kita bahas satu persatu. Kemandulan. Kata ini berkesan yang konotasinya kurang enak, cenderung menghakimi, judging, membuat rasa tidak nyaman. Sehingga istilah ini tidak lazim atau tidak nyaman untuk digunakan oleh kami bagi para tenaga kesehatan. Jadi kami menggunakan definisi yang sudah disepakati oleh dunia, yaitu infertilitas itu sendiri. Jadi di jurnal-jurnal publikasi, di textbook medis, kita mengenal ini sebagai suatu penyakit yang harus segera kita tangani dan segera kita obati. Dan ingat bahwa langkah untuk menyelesaikan infertilitas ini tidak melulu soal bayi tabung, tapi kita harus melalui beberapa tahapan untuk mencari akar masalah dari pasangan, baik wanita maupun pria. Sehingga hal inilah yang menjadi sebuah seni dalam bidang medis. Bagaimana seorang dokter akan melakukan investigasi sekaligus mencarikan solusi yang tepat bagi pasangan. Jadi bukan satu solusi untuk semuanya, tapi kita akan melihat case by case, pasangan ke pasangan, dan setiap individu dibandingkan dengan individu lainnya. Oke, kita sudah sampai di akhir video. Jadi ada 3 hal penting yang bisa Anda simpulkan atau Anda dapatkan dari menonton video saya ini. Yang pertama, ingat bahwa Anda tidak sendirian. Kenapa? Data tadi sudah mengatakan bahwa banyak sekali di sekitar kita yang mengalami hal yang sama. Yang kedua, penyebab sangatlah beragam. Bisa dari sisi usia, bisa dari gaya hidup yang kurang baik, bisa juga karena waktu untuk melakukan deteksi, waktu untuk melakukan intervensi, itu juga penting. Dan yang ketiga, infertilitas ini akan bisa kita tangani secara medis dengan runtutan pemeriksaan, runtutan evaluasi yang tepat untuk mendapatkan solusi yang tepat bagi pasangan, bagi individu tentunya. Nah, kapan Anda harus berkonsultasi? Bila Anda pasangan di bawah usia 35 tahun, wanitanya ya, Anda sudah 12 bulan menikah, melakukan hubungan teratur tanpa menggunakan kontrasepsi dan belum mendapatkan kehamilan, segeralah mencari pertolongan. Namun bila Anda usia wanitanya di atas 35 tahun, cukup 6 bulan, bila ada masalah, segera mendatangi ke dokter SPOG, konsultan fertilitas, untuk mendapatkan penanganan, untuk mendapatkan investigasi yang tepat dan terarah. Thank you sudah nonton video ini hingga akhir, dan jangan lupa untuk follow akun-akun saya. Dan jangan lupa, mau minta boleh kok. Mau bahas apa, silahkan tulis di kolom komentar. Bila ada pertanyaan juga silahkan tulis di kolom komentar atau di akun saya yang lain. Anda bisa mendapatkan manfaat atau mendapatkan pengetahuan seputar kesehatan reproduksi wanita dan seputar infertilitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan doa Anda segera dikabulkan.